Pemirsa, proyeksi anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kota Surabaya diproyeksikan mengalami peningkatan dari tahun 2022 ini mencapai 10,6 triliun rupiah. Di tahun 2023 ini diproyeksikan mencapai 11,2 triliun rupiah. Seperti apa peruntukannya? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah Spesial bersama saya, Fatma Ayu. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah Spesial. Kali ini membahas terkait dengan proyeksi APBD di Kota Surabaya tahun 2023. Dan sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur, ada Pak Arief Fatoni, selaku anggota DPRD Surabaya. Selamat siang, Pak Toni. Siang, Mbak Fatma. Alhamdulillah sehat, Pak Toni. Sehat dulu yang penting. Yang penting sehat. Oke, Pak Toni, ini berkaitan dengan proyeksi APBD di tahun 2023. Ada peningkatan sebesar 600 miliar rupiah. Betul. Seperti apa, Pak, untuk perbedaan di tahun yang akan datang dan di tahun ini? Iya, jadi secara umum peningkatan proyeksi dari 10,6 menjadi 11,2 itu mewakili semangat bahwa insya Allah Surabaya pulih. Setelah kita digoncang pandemi 2020-2021, kemudian upaya pemulihan ekonomi 2022, nah 2023 ini mau kita semua mewakili semangat untuk Surabaya bangkit, sehingga ada kenaikan proyeksi dalam APBD kita. Nah tentu peruntukannya memang kalau yang saya garis bawahi tetap anggaran pendidikan nomor 1 ya Mbak Fatma, karena itu memang perintah undang-undang. Yang kedua, lanjutan soal penanganan banjir, terus kemudian ada upaya-upaya pemulihan ekonomi makro. Nah, karena bagaimanapun juga Presiden selaku pemimpin tertinggi Republik Indonesia ini kan dalam setiap kesempatan itu kan selalu membicarakan bahwa 2023 kita akan mengalami awan gelap global. Tidak hanya Indonesia. Geopolitik kita memang sedang tidak bagus, sehingga seluruh negara di belahan dunia manapun itu diproyeksikan ekonominya tidak bagus. Nah, makanya dalam struktur APBD 2023 yang insya Allah kalau Tuhan meridhoi ini akan disahkan pada tanggal 10 November pas Hari Pahlawan di Kota Surabaya, ini mudah-mudahan bisa menjadi stimulan agar Surabaya secara spesifik itu bisa mengendalikan inflasinya, supporting pemerintah pusat dalam pengendalian inflasi. Yang kedua, paling tidak dengan proyeksi APBD kita yang begitu tinggi, sudah tidak ada lagi silpanya digede-gedein. Jadi sisa lebih penggunaan anggarannya jangan dibedain. Ini uang harus beredar di tengah masyarakat agar Indonesia tidak mengalami resesi, khususnya Surabaya tidak mengalami inflasi yang berlebihan. Karena kalau inflasi berlebihan, kasihan masyarakat kemudian mengakses harga kebutuhan pokok menjadi sangat tinggi. Makanya uang ini harus segera beredar di tengah-tengah masyarakat, baik melalui program Pradat Karya, terus kemudian bantuan pinjaman kepada masyarakat, pelaku UMKM ini juga mudah. Kenapa? Karena dalam APBD tahun 2023 itu nanti kita akan memberikan penyertaan modal daerah kepada BPU Artasurya sebesar 50 miliar. Jadi sejak dulu BPR yang dimiliki oleh Pemkot ini penyertaan modal daerahnya itu cuma 5 miliar. Nah, alhamdulillah kita semua sepakati tahun depan kita tambahi modalnya 50 miliar sehingga itu bisa digunakan untuk menggerakkan seluruh UMKM di Kota Surabaya agar bisa naik kelas, agar bisa bersaing dengan sektor-sektor ekonomi yang lain. Nah, itu beberapa rincian sebagian APBD kita dalam 2023 mendatang, Mbak Fatma. Yang penting ini mewakili semangat. Oke, semangat, dan 10 November nantinya akan disahkan begitu ya, Pak? Ya? Betul. Bertepatan dengan Hari Pahlawan, Betul, khususnya di Kota Pahlawan Surabaya. Itu sebagai kado ulang tahun. Kado untuk Hari Pahlawan. Ya. Pak, ini berkaitan dengan APBD di tahun 2022 ini adalah 10,6 triliun rupiah. Apakah ini penyerapannya sudah terserap dengan baik begitu, atau uangnya sudah beredar dengan baik begitu di masyarakat? Kalau 2022 kemarin memang di samping sektor pendidikan memang salah satu fokus Pak Wali Kota adalah bagaimana mengendalikan banjir di Kota Surabaya. Karena pada peristiwa tahun 2021
yang dulunya banjir itu ada di kawasan-kawasan tertentu, ternyata tahun kemarin itu kan luar biasa. Bahkan pusat kota pun tergenang gitu. Ya. Nah, dari situ kemudian di APBD 2022 itu memang anggaran penanganan banjir luar biasa besar. Makanya kalau kita lihat Mbak Fatma, pusat-pusat kota kan sempat macet itu karena crossing pengerjaan saluran. Nah, box culvert di mana-mana dan lain-lain sebagainya, itu bagian dari upaya untuk meminimalisir banjir di masa-masa yang akan datang. Nah, apakah 2023 masih tidak dianggarkan? Ada, tetapi tidak sebesar 2022 memang. Nah, karena alhamdulillah pekerjaan penanganan banjir di 2022 itu kan sudah dilaksanakan dengan baik, serapan anggarannya juga sudah lumayan bagus. Mudah-mudahan di tahun depan, di tahun 2023 sudah tidak ada lagi banjir yang menggenang di kota Surabaya. Bahwa mungkin karena kita ini letaknya memang di tengah antara dataran tinggi dengan laut, ya ada mungkin genangan di satu sisi, ya itu persoalan perkotaan lah. Hampir semua perkotaan mengalami itu. Tetapi minimal mudah-mudahan di tahun mendatang sudah tidak ada lagi peristiwa banjir sebagaimana tahun 2021 yang lalu. Karena sudah dianggarkan dan sudah diimplementasikan. Sudah dikerjakan di tahun 2022, 2023 ini fokus untuk membenahi kota dan juga mensejahterakan masyarakatnya. Betul. Termasuk untuk menghadapi di tahun depan yang tadi Pak Tony menyebutkan bahwa persiapan untuk awan gelap begitu ya terkait dengan ekonomi. Ya. Persiapan apa saja yang dilakukan di anggaran di tahun 2023 ini seperti apa? Ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Dipersembahkan oleh Dari 10,6 triliun rupiah di tahun 2022, APBD di Kota Surabaya untuk tahun 2023 adalah 11,2 triliun rupiah. Ada 600 miliar lebih begitu yang ditambahkan begitu diproyeksikan di APBD tahun 2023. Apakah ini untuk menyiapkan yang dimungkinkan ada awan gelap begitu di tahun 2023, seperti apa Pak rinciannya? Betul, karena itu memang atensi dari Presiden Jokowi ya, bagaimana kemudian Jokowi meminta kepada pemerintah daerah untuk memiliki tanggung jawab yang sama mengendalikan inflasi di masing-masing daerah gitu. Karena memang hampir semua pengamat ekonomi mengatakan bahwa 2023 ini kontraksi ekonomi luar biasa, akan menghinggapi seluruh negara di belahan dunia manapun. Nah, makanya kalau khusus di Surabaya memang saya lihat proyek padat karya ini harus lebih digalakkan lagi. Artinya selama ini upaya Pemkot untuk meminimalisir angka kemiskinan di kota Surabaya sudah luar biasa bagus dengan menggerakkan proyek padat karya. Yang dulu pekerjaan paving itu diserahkan kepada rekanan, sekarang bisa dikerjakan Pemkot sendiri dengan proyek-proyek padat karya yang merekrut tenaga kerja orang Surabaya. Nah, tahun depan itu juga akan ada pembangunan proyek-proyek besar. Salah satunya adalah pembangunan rumah sakit di kawasan Surabaya Timur. Makanya jauh-jauh hari ketika dalam setiap rapat dengan TAPD kita sampaikan memang itu masuk dalam lelang pengadaan barang dan jasa. Tetapi kami berharap pemerintah kota atau pejabat pembuat komitmen itu mendorong siapapun rekanan atau kontraktor yang memenangkan tender tersebut itu memprioritaskan tenaga kerjanya paling tidak 70% orang Surabaya. Baik tenaga kerja terlatih maupun tenaga kerja yang tidak terlatih. Nah, agar apa? Agar uang ini berputar. Uang yang dihasilkan dari pajak dan retribusi rakyat Surabaya digunakan oleh orang Surabaya dan sehingga multiplier efek ekonominya ada, Mbak Fatma. Nah, selama ini kan enggak dari luar kota kemudian dan lain-lain sehingga uang berputar di daerah lain padahal itu bersumber dari pajak dan retribusinya masyarakat Surabaya termasuk Mbak Fatma kan bayar pajak gitu loh. Artinya harus dapat menikmati itu. Nah, di samping memang saya lihat landasan filosofisnya kenapa kemudian Bank BPU Artasurya itu diberikan penyertaan modal daerah hampir 50 miliar itu salah satunya agar pelaku-pelaku UMKM kita yang sudah di-create, yang sudah dibina oleh pemerintah kota selama ini itu bisa naik kelas gitu. Selama ini hambatan UMKM itu kan permodalan, Mbak. Kalau mereka ke bank umum ya pasti prosedur syaratnya itu luar biasa tinggi. Kadang-kadang pelaku UMKM kita itu sulit mengakses itu. Makanya pemerintah hadir untuk melakukan intervensi salah satunya melalui BPR yang dikelola dan dimiliki oleh sahamnya oleh pemerintah kota Surabaya. Nah, dengan
arus modal ini mengalir tentu dengan prosedur perbankan ya, tentu dengan prosedur perbankan yang ketat, tapi kemudian juga ada dispensasi sehingga uang ini terus bergerak. Masyarakat juga bisa tahan kalaupun naudzubillah min dzalik, kalaupun tahun depan kita mengalami resesi ekonomi, paling tidak Surabaya ini bisa menjadi penopang agar pertumbuhan ekonomi nasional ini juga menjadi relatif bagus dibandingkan analisa sebagian para pengamat keuangan dan ekonomi kita. Oke, sebelum saya ke UMKM, saya ingin menyoroti terkait dengan pengangguran. Walaupun pandemi COVID-19 sudah melandai begitu banyak, pengangguran itu masih ada dan masih lumayan cukup tinggi begitu di Surabaya. Apa yang dilakukan oleh Pemkot melalui DPRD sendiri dengan menyediakan anggaran sebesar-besarnya untuk membuka lapangan kerja? Tidak bisa Mbak Fatma, kalau kita hanya mengentas kemiskinan itu hanya mengandalkan anggaran pemerintah yang begitu terbatas. Memang menjadi problem klasik masyarakat perkotaan itu, angkatan kerja itu tidak sebanding dengan serapan tenaga kerja. Ya. Apalagi kondisi ekonomi kita 2 tahun terakhir itu memang lesu. Tidak ada aksi korporasi apapun yang yang itu bersifat investasi jangka panjang. Semua swasta itu relatif menarik diri, menahan diri, apalagi tahun depan kita sudah memasuki tahun politik. Biasanya pengusaha itu lebih banyak wait and see. Wait and see. Mereka menahan untuk melakukan aksi korporasi, mereka menahan untuk melakukan investasi. Sehingga hari ini dan tahun depan 2023-2024 perputaran uang itu hanya yang bersumber dari APBD dan APBN. Nah, makanya kalau kemudian pemerintah daerah itu tidak tepat mendistribusikan uangnya, ya kemungkinan kita akan menambah angka kemiskinan yang ada di kota Surabaya. Nah, intervensi pemerintah kota selama ini itu untuk meminimalisir angka kemiskinan, memang baru merekrut tenaga kerja yang berlatar belakang masyarakat berpenghasilan rendah. Ya. Nah, apalagi sekarang MBR kita itu kan memang agak sedikit dipersulit, Mbak. Tidak seperti dulu. Jadi sebenarnya syarat menuju ke MBR itu kan sekarang agak dipersulit, padahal kita semua tahu bahwa pandemi COVID ini cukup membuat banyak saudara-saudara kita yang awalnya berpenghasilan, awalnya bekerja di sektor formal, kemudian harus terputus hubungan kerjanya karena swasta memang sedang menahan diri. Nah, makanya paling tidak pemerintah bisa melatih skill fresh graduate ini melalui Balai Latihan Kerja. Ya. Selama ini saya lihat di Snaker, BLK-nya sudah mulai jalan. Hanya sekarang sudah ada mulai penyesuaian, Mbak. Dulu itu sering kali saya kritik bahwa metode latihan yang diterapkan oleh Badan Latihan Kerja itu tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Masyarakat Surabaya ini banyak hotel, jasa dan perdagangan, tapi yang dilatih itu untuk perusahaan-perusahaan yang cocok mungkin di Kabupaten Ngoro, Mojokerto Ngoro maupun Kabupaten Pasuruan, Pier itu. Nah, alhamdulillah sekarang semenjak Kadisnakernya Gantri Pak Jaini itu sudah mulai adaptif. Jadi BLK itu melatih bagaimana menjadi koki di hotel. Nah, itu akhirnya Balai Latihan Kerja itu seiring dengan kebutuhan pasar di kota Surabaya. Ya. Nah, sehingga itu ada manfaat kebijakan Pemkot, sehingga itu tidak hanya sekedar kebijakan prosedural yang tidak memberikan faedah apapun terhadap masyarakat Surabaya. Harus mengikuti selera pasar. Apa yang dibutuhkan oleh kota Surabaya begitu ya. Kita kembali lagi ke UMKM. Tadi cukup diperhatikan karena UMKM ini salah satu penopang dan juga dari segi mikro ini harus dikuatkan dulu agar makronya tidak begitu terpengaruh begitu terhadap resesi atau juga inflasi global. Berkaitan dengan UMKM, ini ada penyertaan modal daerah. Ini menarik, dari 5M menjadi 50M. Ya, 5M itu sejak berdiri dulu tahun berapa itu? Berarti kan sudah 10 kali lipat begitu di tahun 2023 mendatang 50M. Apakah ini cukup untuk meningkatkan dari UMKM sendiri? Kalau kami berharap sebenarnya dalam rapat di komisi-komisi itu kalau bisa jangan hanya 50M, kalau memang ada anggarannya ya kasih 100M agar anggaran itu segera bisa bergulir, karena fakta membuktikan ketika kita dihantam pandemi COVID kemarin hanya sektor UMKM yang bisa jalan. Yang lain kan agak susah. Swasta banyak yang perusahaan-perusahaan besar banyak melakukan pemutusan hubungan kerja, ya toh. Nah, salah satu syarat agar kemudian kita tidak terjerembab dalam kegagalan ekonomi yang terlalu jauh, maka UMKM harus digerakkan. Ya. Nah, ini seiring dengan instruksi Presiden tahun 2021, instruksi nomor 1 atau berapa itu saya lupa, itu memang mewajibkan uang yang berputar untuk APBD itu 40% harus dialokasikan untuk UMKM. Artinya, mohon maaf ya, yang dulu rapat-rapat
sajiannya itu pakai korporasi besar. Nah sekarang UMKM pun sudah bisa mengakses. Makanya Pemkot melakukan pendampingan dengan memberikan NIB dan lain-lain itu agar pelaku UMKM juga bisa mengakses APBD kita. Makanya kalau Mbak Fatma kapan-kapan mungkin ya main ke Pemkot maupun ke DPRD itu sajian-sajian maminnya, makan dan minumnya itu sudah mengambil dari UMKM. Hanya yang saya sesalkan kemarin itu anggaran untuk seragam gratis untuk SD SMP itu tidak terkelola dengan baik, terkelola dengan baik. Masih ada catatan saya ya, masih ada dugaan monopoli yang dilakukan oleh 1-2 orang dengan mengatasnamakan beberapa penjahit-penjahit. Ya. Padahal ini kan tidak boleh. Itu kalau memang Pak Wali Kota ini niatnya mulia, bagaimana semua sektor itu melibatkan kelompok-kelompok masyarakat secara langsung. Katakanlah pengadaan seragam gratis untuk siswa SD dan SMP yang ada di kota Surabaya. Nah, ini metode anggarannya menggunakan SIPLA. Lalu kemudian ada koperasi besar yang menguasai itu semua. Lalu dia kemudian datang ke sekolah-sekolah bahkan bisa ngancam-ngancam MKKS. Begitu. Iya, kalau tidak pakai produk saya, kamu saya pecat. Oh, ini padahal bukan siapa-siapa sebenarnya. Ya. Nah, ini yang dulu saya kritik keras. Mudah-mudahan yang bersangkutan kembali ke jalan yang lurus agar ini tidak main-main dengan anggaran. Kalau itu apa yang diharapkan oleh wali kota dilaksanakan dengan baik oleh jajaran OPD di bawahnya. Semisal di kecamatan X ada 4 atau 5 sekolah negeri, di situ ada berapa penjahit. Pemkot kan sudah punya datanya, ya tinggal didistribusikan anggarannya, sehingga ibu-ibu yang mohon maaf ya kemarin kerja di pabrik sekarang nganggur dilatih untuk menjadi penjahit, dilakukan pelatihan, disediakan uangnya dan lain-lain. Ini paling tidak bisa menggerakkan ekonomi mikro di kampung itu. Ya. Nah, tetapi kemarin kan sempat itu ada pemilik koperasi besar itu yang merasa berdiri seolah-olah di atas wali kota bisa ngancam MKKS dan lain-lain sebagainya. Yang begitu-begitu itu kemarin kita keras. Alhamdulillah tahun ini saya sudah tidak mendengar itu, Mbak Fatma. Pengawasan harus tetap jalan begitu ya Pak ya, untuk APBD-nya agar terserap dengan baik dan bisa dirasakan betul oleh masyarakat. Betul. Bagaimana terkait dengan anggaran untuk pendidikan dan juga kesehatan, dan apakah ada hambatan sendiri untuk APBD di tahun 2023 ini? Nantinya akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Dipersembahkan oleh. Kalau tadi kita sudah membicarakan terkait dengan ekonomi yang menjadi perhatian utama oleh DPRD Kota Surabaya, bagaimana dengan kesehatan dan juga pendidikan? Yang pendidikan memang 20% atau yang paling besar sendiri untuk proyeksi APBD mendatang. Seperti apa ini, Pak? Kalau pendidikan tetap, artinya gratis, tidak hanya iuran bulanannya yang gratis, kemudian wali kota juga punya keinginan bahwa ke depan tidak hanya seragamnya yang gratis, sepatu dan tasnya juga bisa gratis. Itu upaya karena mencerdaskan kehidupan bangsa itu masuk dalam tujuan nasional kita bernegara. Ya. Nah, artinya semua orang Indonesia punya kewajiban yang sama untuk memiliki tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi prioritasnya tetap ke sana. Mulai dari kami lihat itu ke depan akan ada beberapa renovasi sekolah sehingga SD dan SMP kita menjadi tempat belajar mengajar yang layak sesuai dengan Surabaya ini ibu kota provinsi, jangan lagi ada gedungnya sama seperti mungkin ya mohon maaf di tempat lain yang memang tidak masuk dalam jangkauan ibu kota sebuah provinsi gitu. Itu rehabilitasi, renovasi dan lain-lain itu tahun depan juga akan dilakukan. Nah, mudah-mudahan tahun depan tas dan sepatu itu juga bisa diakses oleh masyarakat kita secara gratis. Ya. Nah, itu yang pertama. Kesehatan juga tidak ada perubahan yang berarti karena sekarang itu kan metode pengadaan barang dan jasanya itu kan diserahkan kepada masing-masing OPD, Mbak Mano. Tadi di awal sudah saya sebut, alhamdulillah kerinduan masyarakat Surabaya Timur tentang kebutuhan rumah sakit daerah kota Surabaya tahun depan mulai akan direalisasikan. Ini memang multi years selama 3 tahun, 2023, 2024, 2025.
itu anggarannya hampir sekitar 600 miliar selama 3 tahun. Insya Allah tahun ini sudah akan mulai pengadaan barang dan jasanya, mudah-mudahan pembangunannya juga sudah bisa dilakukan. Karena itu mengobati kerinduan masyarakat Surabaya Timur. Kenapa saya sebut begitu? Masyarakat Surabaya Barat sudah ada rumah sakit BDH, Utara dan Pusat sudah ada Suwandi. Nah yang belum ini kan masyarakat Bulak sampai Gunung Anyar itu kan tidak punya rumah sakit daerah yang dimiliki oleh pemerintah Kota Surabaya. Mudah-mudahan pengadaan barang dan jasanya lancar, pembangunannya lancar sehingga segera bisa digunakan untuk masyarakat. Kecuali kalau memang anggaran penanganan COVID sekarang agak sedikit mulai kita kurangi, Mbak Fatma, karena sudah 2020, 2021 habis anggaran kita untuk menangani pandemi COVID. Dan sudah melandai begitu untuk COVID. Bagaimana dengan stunting, Pak? Karena stunting di Kota Surabaya sendiri ini posisinya nomor 5 se-Jawa Timur yang termasuk tinggi. Ini stunting ini panjang, ada berkaitan dengan kesehatan, gizi terhadap ibu hamil, dan bagaimana kualitas dari keluarga tersebut atau kemiskinan dan lain sebagainya. Seperti apa? Itu juga tetap menjadi prioritas kita semua ya, Mbak. Cuman memang kalau kita melihat stunting di Kota Surabaya itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Butuh keterlibatan pemerintah provinsi juga. Karena kadang-kadang mohon maaf ya Pak, ada orang yang tinggal bekerja di Kota Surabaya kemudian mengalami hal yang sama. Kan itu kan tidak bisa diakses oleh anggaran kita. Maka butuh intervensi dari pemerintah provinsi Surabaya. Dan ini yang menarik. Saya lihat juga wali kota ini juga mampu menggerakkan partisipasi swasta untuk mencegah kejadian stunting di Kota Surabaya. Saya lihat ada beberapa pembagian biskuit, agar itu juga melibatkan sektor swasta. Sebenarnya kalau menangani Surabaya ini memang tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini eksekutif sama legislatifnya saja. Tapi masyarakat stakeholder, pengusaha, pelaku usaha yang di Kota Surabaya, ayo kita punya kewajiban yang sama untuk melakukan tanggung jawab sosial lingkungan kita agar mudah-mudahan di Surabaya di masa-masa yang akan datang itu sudah nol stunting. Baik, Pak, ada hambatan sendiri untuk APBD tahun 2023? Ada penambahan 600 miliar? Tentu yang sempat menjadi diskursus awal itu kan kira-kira apakah itu seiring dengan optimalisasi kita dalam menarik pajak dan retribusi. Nah, makanya kita bilang tadi ini mewakili optimisme kita semua. Mudah-mudahan di 2023 mendatang capaian pendapatan asli daerah kita itu bisa kami sebenarnya kemarin berharap 2023 itu ada event penyelenggaraan Piala Dunia U20 yang Gelora Bung Tomo salah satunya menjadi venue. Nah, tapi ternyata masih terjadi pro dan kontra demikian rupa. Karena apa, Mbak Fatma? Kalau kemudian penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Kota Surabaya, meskipun hanya 4 negara katakanlah yang main di Kota Surabaya, maka okupansi hotel meningkat. Pajak restoran, hiburan, dan lain-lain juga naik. Karena selama ini kan yang agak gede itu kan PAD kita itu kan pajak hiburan, 30% itu. Jadi kemarin kita mewakili optimisme itu. Tapi mudah-mudahan seiring dengan aktivitas ekonomi di Kota Surabaya yang mulai pulih, saya lihat okupansi hotel juga naik terus, restoran-restoran Mbak Fatma yang biasanya kongko malam minggu sekarang tiap malam kongko. Nah, itu kan juga bagian dari kontributor utama terhadap peningkatan asli peningkatan asli daerah kita. Semoga proses untuk APBD tahun 2023 ini berjalan lancar. Kita tunggu di 10 November mendatang. Dan serapannya juga lancar oleh Pemkab Surabaya. Terima kasih Pak Arif Fatoni, anggota DPRD Surabaya, membahas terkait dengan proyeksi APBD Surabaya di tahun 2023. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Mbak Fatma. Pemirsa, saya Fatma Ayu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sehat selalu.